Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Am amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan majelis kita salat subuh dan meneruskan pelajaran tentang kitab Ihya Ulumuddin dalam keadaan sehat. Semoga Allah dan para malaikat menyaksikan kita dan mencatat sebagai amal soleh kita nanti untuk bekal ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjutkan di halaman 223. Wa minha tazkiyatun nafsi. Di paragraf yang kelima. Wa minha tazkiyatun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa minha tazkiyatun nafsi. Dan di antaranya adalah tazkiyatun nafsi, yaitu mengaku suci diri. Mengaku suci diri. Qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusahum. Fala tuzakku anfusahum. Janganlah diri kamu mengaku-ngaku suci. Wa huwa a'lamu man ittaqa. Allah itu dia yang Maha tahu kepada orang-orang yang bertakwa. Itu lanjutan daripada efek berdebat yang tidak benar. Berdebat yang tidak mengikuti syarat-syarat yang 8 yang sudah diuraikan oleh musannif pada paragraf-paragraf yang terdahulu. Sebelumnya sudah kita baca beberapa kali, beberapa bagian diantaranya, yaitu seperti takabur, dendam, ghibah,
Dan sekarang adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi yang dimaksud ini yang negatif. Karena tazkiyatun nafsi ini memiliki dua makna. Tazkiyatun nafsi yang yang positif, dan ada tazkiyatun nafsi yang negatif. Tazkiyatun nafsi membersihkan diri, yaitu upaya manusia ini untuk membersihkan, mensucikan diri kita dengan selalu berbuat kebaikan, beramal soleh, memperbanyak ibadat, menjauhi maksiat. Nah, itu adalah tazkiyatun nafsi yang positif, yang dianjurkan. Itulah yang disebut oleh Allah SWT, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang yang membersihkannya atau mensucikannya, itu mensucikan diri, wa nafsi wa ma sawwaha, dan dari diri nafsu dan yang menyempurnakannya. Qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Nabi juga berupaya untuk mensucikan umatnya dari segala dosa dengan mengajarkan amal-amal perbuatan kepercayaan akidah yang baik dan yang benar dan yang lurus. Nah, ini yang negatif ini, tazkiyatun nafsi, itu mengaku-ngaku dirinya suci, sok suci kan? Ini negatif, tidak boleh. Bisa kalau orang yang orang yang berdebat itu bisa mendatangkan efek. Kalau dia menang terus debatnya, maka dia sudah merasa dirinya suci, sok suci. Ya. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Ya. Dalam surat An-Najm. An-Najm ayat 32. Ya. Wa'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa'lamu man ittaqa. Juga dalam surat An-Nisa disebutkan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wallahu la yuzlamuna fatila wala yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengaku-ngaku suci diri mereka? Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Wakila li hakimin, dan seorang bijak ditanya, Massidqul qabih, apakah yang jujur yang buruk itu? Ya. Jujur ya, tapi buruk jujurnya. Kata si orang bijak itu, faqala sana'ul mar'i ala nafsi, yaitu pujian seseorang kepada dirinya.
dia memuji dirinya sendiri. Ya, itu dengan menganggap dirinya suci. Wala yakhlul munaziru minas sanaya nafsihi bil quwwati wal ghalabati wat taqaddumi 'ala al aqran. Dan tidak lepas atau tidak sunyi seorang pendebat itu yang berdebat itu daripada pujian terhadap dirinya ala nafsihi bil quwwati, dengan kekuatan dia, dengan kekuatannya dia berdebat, wal ghalabah, dan kemenangan, ya, dan at-taqaddum, ya, dan lebihnya atau majunya di atas mitra-mitra debatnya. Ya. Itu sudah bisa kalau dia menang debat. Dia merasa kuat, ya, merasa alim, merasa hujah-hujahnya tak terkalahkan. Kemenangan dan dia di atas mitra-mitranya itu akan menimbulkan pujian kepada diri. Sudah menganggap dirinya orang suci. Wala yanfaqu fi asna'il munazarah an qawli lastu mimman yakhfa alayhi amsal hadhihi al-umur wa ana al-mutafanninu fil ulum wal mustaqillu bil usul wa hifdzil ahadits wa ghairi dzalika mimma yatamaddahu bi taratan ala sabilis salafi wa taratan lil hajah ila tarwiji kalamihi. Wa ma'lum anna as-salafa wa tamadduh mazmuman syar'an wa aqlan. Maka tidak terlepaslah dalam di sementara di tengah-tengah perdebatan itu dari perkataannya, aku bukanlah orang yang tersembunyi atasnya seperti atau perumpamaan seumpama perkara-perkara ini. Artinya dia mengaku dirinya orang yang ahli dan menonjol, tidak tersembunyi atasnya perkara-perkara yang diperdebatkan itu. Wa anal mutafanninu fil ulum. Aku adalah mutafannin, takhassus, ya, spesialis, atau menguasai dengan dalam-dalam. Aku menguasai dengan dalam ilmu pada ilmu-ilmu. Ya. Sudah merasanya dirinya hebat. Wal mustaqillu bil usul, dan aku mandiri, ya, dalam ilmu usul. Ya. Itu mengaku lagi mujtahid dan penghafalan hadis. Nah, itu semua kelebihan dirinya dia muncullah di dalam pikirannya di waktu itu. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain daripada apa yang memuji dia kepada dirinya, ya, taratan ala sabilis salaf, pada satu kali dengan cara yang melebih-lebihkan, melebih-lebihkan dirinya, wataratan, dan pada lain kali untuk keperluan kepada tarwiji kalami, untuk menjustifikasi, untuk membenarkan perkataannya atau menguatkan perkataannya. Wa ma'lumun anna salafa wa tamadduh, ya, dan sudah dimaklumi bahwa
meninggi-ninggikan diri secara berlebihan dan memuji-muji itu tercela menurut syara dan menurut akal. Ya. Jadi inilah efek daripada perdebatan. Ya, salah satu efek daripada perdebatan yang tidak mengikuti kode etik perdebatan. Berikutnya wa minha tajassus wa tatabbu auratin nas. Di antaranya adalah tajassus, mengintip-ngintip lawan dan mengintip aib-aib atau kekurangan-kekurangan manusia. Waqad qala ta'ala wa la tajassasu. Ya. Janganlah kamu mengintip-ngintip orang. Itu dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Ya, wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dhan dan seterusnya. wal munazir la yanfakku an talabi awrati aqrani wa tatabbu'i awrati khusumi hatta innahu la yukhbiru biwurudi munazirin ila baladi fayatlubu man yukhbiru biwatini ahwali bibatini, ada naskahnya bibatini ahwali atau biwatini ahwali. Wa istakhriju bis-su'al maqabihahu hatta yu'idduha zakhiratan li nafsi fi ifdahi. Maka seorang pendebat tidak terlepas atau selalu dia mencari-cari kekurangan mitranya. Ya. Dan mengikuti aib atau aurat itu artinya rahasia-rahasia yang ada dalam diri musuhnya, khusumi, lawannya. Sehingga apabila dia la yukhbaru, kalau dia menerima berita dengan kedatangan seorang ahli debat ke negerinya, maka maka dia mencari-cari orang yang bisa menceritakan biwatini ahwali, dengan rahasia-rahasia keadaannya. Ya. Hal-hal yang tersembunyi daripada keadaan orang itu. Ya, apa ada kekurangannya? Nah, dan dia mencari-cari kekurangan-kekurangan lawannya. Wa tatabbu awrati khusumi. Ya, mencari-cari kekurangan lawannya. Ya. Sampai sesungguhnya dia kalau disampai berita kepadanya dan wastakhriju bis-su'al, dan melontarkan pertanyaan tentang keburukan-keburukannya, sampai dia menjadikan dia atau menyiapkannya sebagai bahan untuk dirinya dalam menjatuhkan lawannya. Fi ifdahi, dalam merendahkan atau menghina lawannya. Wa takhjilihi idza massat ilaihi haja, dan menjatuhkannya apabila
diperlukan. Hatta innahu la yastakshifa an ahwali sabahu wa an uyubi badanihi fa asahu ya'thuru ala hafwatin aw ala aibin min qar'in. Ya. Sampai dia juga akan menyingkap atau mencari-cari tentang keadaan masa kecil dan tentang aib badannya. Ya. Kalau ada cacat di badannya, maka barangkali dia akan mencari juga kekeliruannya atau cacat-cacat atau aib yang ada di diri lawannya, min far'in berupa kudis, penyakit kulit atau lain-lainnya. Kemudian apabila dia merasa sedikit sudah akan menang daripada pihaknya, summa idza ahassa bi adna ghalbatin min jihatihi arrada bihi in kana mutamasikan. Ya. Kemudian apabila dia merasa sedikit menang daripada pihaknya, dia akan mengemukakan kekurangan orang itu tadi. Wa yastahsinu dzalika minhu, dan dia menganggap baik hal itu. Wa yu'iddu min lata'ifit tasabbuh, dan dia menyiapkan itu daripada sebab-sebab atau rahasia-rahasia penyebab kemenangannya. Wala yamtani'u 'anil ifsahi bihi in kana mutabajjijan bis-safahati wal istihza, dan dia tidak akan enggan, tidak akan terhalang daripada melahirkan atau menjelaskan kekurangan-kekurangan lawannya. In kana, dan jika adalah mutabajjijan, ya, berbolak-balik, bisafah, berganti-gantian untuk memperbodoh dan mengejek. Kama hukiya an qaumin min akabiril munazirin al-ma'dudin min fuhulihim, sebagaimana dihikayatkan atau diceritakan dari kelompok daripada pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, ahli-ahli debat yang terbilang atau yang tersohor daripada pemuka-pemuka mereka. Ya, perdebatan seperti itulah yang marak di zaman Imam Al-Ghazali. Jadi yang sudah lepas kontrol dan sampai menghina lawan, membodoh-bodohkan lawannya, dan mengejek lawan-lawan. Ya. Sudah menjadi debat-debat kusir yang tidak terkontrol. Nah, itu efek daripada itu juga termasuk tajassus ini. Ya, tajassus mengintip untuk dijadikan bahan nanti untuk menjatuhkan lawannya. Maka dia mengintip jasus itu. Jasus itu intel, mengintel. Ya.
mencari-cari atau apa itu, ngintip-ngintip. Intel tuh artinya kerjanya ngintip-ngintip. Ya orang orang apa gunanya untuk nanti kalau diperlukan untuk menjatuhkan lawannya itu akan dihina atau dijatuhkan orang itu di depan umum. Itu karena juga tadi sudah ada uh, riba, dendam, uh, sombong, itu akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan itu real terjadi di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan itu punya yang dikoreksi dan supaya dihentikan hal yang semacam ini. Di zaman sekarang juga kadang-kadang debat kusir yang ada kita dengar itu juga sudah ada semacam itu membodohkan, ya, membodohkan lawannya atau mengejek lawannya. Ya. Dan itu dalam perdebatan masalah-masalah atau perkara-perkara agama itu tidak benar dilakukan atau tidak patut dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, yang baik kalau katakanlah namanya percaya diri, baik sangka atau tidak positif itu namanya golong ke internal diri atau ke menyerahkan orang lain. percaya diri tanpa memuji-muji tidak masalah, tidak merasa sombong, artinya dia tahu bahwa dirinya tahu. Ya, itu percaya diri. Tahu bahwa dirinya tahu. Nah, kalau orang yang tahu dirinya tidak tahu, dia tidak akan percaya pada dirinya. Nah, ada orang yang tahu bahwa dia itu tahu. Tahu dia itu mempunyai pengetahuan tentang itu. Dia ahli tentang itu. Sadar dia. Nah, itu percaya diri namanya. Artinya apa yang dia ketahui itu akan dikemukakannya secara benar. Ya, tidak ragu-ragu. Ya, percaya diri itu termasuk hal yang dibolehkan. Ya. Dengan tanpa, tapi kalau sudah melebih-lebihkan bahwa dia hanya yang tahu, tak ada orang tahu, ya, tak ada udang selain siangka, tak ada orang selain awak. Nah, itu sudah masuk kepada kesombongan tadi, kabur. Ya. Kalau antara ahli biasa, menganggap juga orang ahli, kita juga ahli. Ya, kita menyampaikan hal-hal yang itu hal-hal yang sesuai menurut ilmu kita, keahlian kita, ya, tidak masalah. Ya, Jangan harus seperti amat. Harus seperti amat. gimana?
Jadi ini kan untuk kelompoknya sekarang saya katakan sekarang mencari keuangan kan. Jadi sekarang mencari ini kan ada juga kan sekarang itu satu kedua saja terus nih kan intip nih kan. Sekarang banyak intip itu banyak. Iya. Kita yang lebih pondok ini intip kawan juga kalau ada cara kan ya. Itu maksudnya gas itu gimana? Iya, jadi ini konteksnya dalam berdebat memang. Jadi mengintip lawan debatnya untuk dijadikan bahan nanti untuk menjatuhkan lawannya. Nah itu tentu tidak semua jasus itu negatif. Yang ini negatif. Kalau jasus untuk yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengintip orang-orang yang akan berbuat jahat itu tidak masalah. Memang itu seharusnya untuk mencegah. Kan kita juga harus mencegah yang mungkar. Maka jasus-jasus yang nanti akan bisa membuat kemaksiatan dan atau juga membuat makar, nah itu mestinya dilegalkan. Artinya ditunjuk oleh pemerintah untuk mengamankan masyarakat, termasuk pada penjahat-penjahat. Kalau penjahat mencari penjahat, itu mesti dengan intip-intip, intel namanya. Ada pembunuhan, tak tahu pembunuhannya, maka intel-intel itu bekerja untuk mencari. Nah, maka oleh sebab itu suatu perangkat jasus itu suatu perangkat apa namanya. Demikian juga eh, di dalam konflik, dalam peperangan, ya ada jasus-jasus atau intel-intel mencari mencari info tentang kondisi musuhnya, ya, untuk mengatur strategi bagaimana penyerangan. Nah itu biasa terjadi. Artinya ada hal positif untuk jasus ini. Nah, yang negatif itu kalau jasus kita mencari-cari, mengintip-intip keburukan orang, aib orang, untuk dibeberkan, dibuka di depan umum untuk menjatuhkan orang. Itu dilarang, ya dilarang. Wala tajassasu, itu yang dimaksud dengan larangan wala tajassasu. Jangan mengintip-intip aib orang, yang untuk nanti digunakan untuk menjatuhkan orang. Itu dilarang. Itulah larangan dari ayat tadi, ayat dari uh, surat apa tadi? Wala tajassasu. Al-Hujurat, ya. Ya. Kalau dalam pengadilan itu kan memukakan bukti, ya. Yang di pengadilan itu yang utamakan itu pembuktian, ya. Maka kesaksian itu disumpah. Kalau perbuatan jahat yang disaksikan kemudian dibeberkan dalam pengadilan, itu yang dimaksud. Tapi kalau lain daripada itu yang tidak diperlukan tentu tidak boleh.
Tentu ada batas-batasnya. Di pengadilan di seorang hakim mesti tahu itu. Jadi ada perdebatan antara pengacaranya, antara pengacara ini pengacara ini berdebat. Ya. Itu akan terjadi juga seperti itu. Kalau tidak mengikutkan kode etik tadi yang di sini adalah pembuktian, membantah bukti ini dengan bukti yang lain atau membatalkan satu bukti dengan bukti yang lain. Itu dibolehkan dalam pengadilan, cuma dalam pengadilan. Tapi bukan aib. Ya, ya. Masalah perdebatan yang diperdebatkan ini bunyi hadis, bunyi hadis. Jadi ada yang diperdebatkan yang katanya yang seorang mengatakan satu kelompok ini mengatakan bahwa di sini yang benar bunyi kalimatnya beribadahlah kamu seakan-akan mati besok hari dan berusahalah kamu seolah hidup selamanya. Yang kelompok satu lagi mengatakan bahwa beribadahlah kamu seakan-akan mati besok hari dan berusahalah kamu seolah hidup 1000 tahun lagi. Itu diperdebatkan bunyinya yang mana yang betul. Jadi kalau seolah hidup selama-lamanya, artinya kan yang kata kelompok ini artinya menyaingi Allah. Yang hidup selama-lamanya itu hanya Allah. Kita hidup ini berbatas. Yang berbatas itu katanya itulah hidup seolah hidup 1000 tahun lagi. Mana yang betul bunyi lafadznya itu ilman lidunyaka ka'annaka ilman li akhiratika ilman lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kan itu. Secara harfiah maknanya beramallah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abadan. Seolah-olah, ini kan seolah-olah. Ya. Tidak benar. Ya. Hidup kan seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Abadan itu artinya selama-lamanya. Tidak ada 1000 tahun di situ. Ya. Itu kan pepatah. Ya. Pepatah ini kan tidak diartikan dengan sebenarnya. Ya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu adan. Kan tidak pasti kita mati besok kan. Tapi kita beramal seolah-olah kita akan mati besok. Maksudnya kalau beramal untuk dunia ini panjang waktunya. Ketika datang perkara agama yang harus diamalkan, tinggalkan dulu. Perkara dunia ini kan bisa disambung waktu yang lain. Kan itu maksudnya. Jadi itu tidak boleh diartikan secara harfiah. Ya. Diartikan 1000 tahun pun tidak ada orang berumur 1000 tahun. Ya, selama-lamanya itu 1000 tahun tidak masuk ya selama-lamanya. Kecuali ada riwayat tentang Nabi Khidir yang masih hidup. Dia sebagian pula. Ya, hidup selama-lamanya di dunia ini tentu di hari kiamat akan mati juga. Ya. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, cuma kalau legenda orang panjang umur ini banyak. Di Cina juga banyak. Ada yang katanya umurnya ribuan tahun. Ya.
Tapi itu legenda, ya tidak. Secara ini Nabi Nuh di dalam Al-Quran disebutkan masa dakwah aja apa namanya, masa dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya. Kalau dihitung, kalau menurut Bible, Alkitab orang Yahudi, umurnya 1450 tahun. Nuh. Ya. Ada, mungkin ada ada caranya untuk panjang umur waktu itu. Tapi itu juga tidak menjadi, artinya itu tauqif Allah yang mengetahui seperti apa sebenarnya. Tidak dipersoalkan. Ya kalau secara ilmiah belum ditemukan fosil manusia yang hidup ribuan tahun. Ya. Karena umur fosil itu bisa diketahui umur hidupnya melalui kandungan karbon yang dikandungnya. Jadi umur fosil itu dan umur hidup fosil itu bisa diketahui dengan analisis ilmiah. Nah, sampai sekarang belum ada ditemukan manusia yang hidup sampai ribuan tahun itu. Mungkin belum ditemukan, masa depan mungkin akan ditemukan. Kita percaya saja karena Al-Quran mengatakan Nabi Nuh itu hidupnya, dakwahnya aja 950 tahun. Belum dia masa kecil sampai dia diangkat menjadi Nabi. Ya. Kemudian setelah banjir, setelah banjir Nabi hidup, dia masa dakwahnya sampai banjir itu 950 tahun. Setelah banjir kan dia selamat di dalam kapal. Ya. Hidup lagi dia, ya tidak dijelaskan berapa lama hidup Nabi Nuh setelah banjir itu. Ya. Banyak riwayat, banyak pendapat gitu. Itulah ada yang menghitung umur Nabi Nuh itu 1450 tahun. Apakah semua manusia ketika itu berumur panjang atau hanya dia saja, Nabi Nuh saja yang berumur panjang, juga tidak jelas. Allah mengetahuinya. Kalau temuan ilmiah, manusia kuno itu rata-rata masa hidupnya, rata-rata umur hanya 40 sampai 50 tahun. Ya. Masalah yang disampaikan dari Pak Sakit tadi, Pak Tetenya ke Jawa Barat, ini kan masalah. Mungkin dia terlalu jangkauannya terlalu luas, redaksi yang seolah saya selama-lama itu dilupakan masalah. Ya, nasnya teksnya selama-lamanya, abadan, tidak disebut 1000. Kalau 1000 itu berarti mentakwil kata-kata itu. Artinya tidak menggunakan artinya secara harfiah. Ya. Ya, tapi itu kan kita hanya pepatah. Pepatah itu kan tidak diartikan secara harfiah. Ya. Misalnya tungau di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tidak terlihat. Mana pula ada gajah di pelupuk mata? Tidak masuk akal. Nah, sama seperti tidak bisa kita mengartikan secara harfiah. Hidup selama-lamanya itu Tuhan yang hidup selama-lamanya. Tidak itu maksudnya. Kalau kita katakan gajah di pelupuk mata, mana pula mata di pelupuk mata? Mana apa gajah di pelupuk mata? Ya. Itu kan kiasan aja.
Baik, sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita terlepas daripada hal-hal yang negatif yang disebutkan oleh Musannaf rahimahullah dan terjaga diri kita daripada segala yang berbuat